Yo, listen up, I got a roadmap for you. Wanna be a full stack dev in 2024? Yeah, JavaScript's the foundation. You gotta know it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Musal Fauzan dengan NIM 2250811020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek magang saya, yaitu melakukan sebuah aplikasi berbasis mobile dalam PTSP BMKG, yaitu pelayanan terpadu satu pintu berbasis mobile. Oke. Di sini ada BMKG. Apa itu BMKG? Yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang dimana lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta fenomena geofisika seperti gempa bumi dan tsunami. Selama ini, permintaan data BMKG Bengkulu dilakukan terpisah di setiap stasiun, sehingga kurang efisien dan sulit dikoordinasikan. Solusinya adalah membuat website dan aplikasi mobil PTSP yang memusat layanan, memudahkan pengajuan, pemantauan status, dan akses informasi secara cepat dan transparan. Di sini ada teknologi development aplikasi mobile yang saya buat, yaitu menggunakan JavaScript, yang dimana menggunakan framework juga dari Expo React Native untuk membangun aplikasi berbasis JavaScript secara cepat dan praktis dalam mobile. Dan juga ada antarmuka menggunakan Tailwind CSS, dan juga backend database menggunakan Firebase, Cloud Firestore, Time to Time, Database Real Time, Authentication untuk login aman dari Google, dan juga storage untuk menyimpan file pengajuan. Di sini ada persyaratan utama, yaitu permintaan data dilakukan terpisah antar stasiun. Lalu 2, ada hambatan koordinasi antara bagian yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan. Dan ketiga, ada dokumentasi yang tidak terpadu sehingga sulit untuk melakukan pelacakan data pengajuan sebelumnya. Ya, juga di sini metode pelaksanakan yang saya gunakan adalah 6, yaitu observasi secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan untuk memantau proses. Lalu juga ada wawancara juga, di mana prosedur yang biasa mereka lakukan bagaimana, kendalanya bagaimana, kebutuhan fitur apa saja yang mereka inginkan. Yang ketiga ada dokumentasi, pastinya ada SOP, standar operasional, prosedur, layanan datanya ingin bagaimana, alurnya bagaimana, formulirnya, dan format dokumen yang digunakan setiap stasiun bagaimana. Lalu juga ada pengembangan sistem, di mana dari awal mulai dari observasi, wawancara, studi dokumen, desain UI UX, implementasi front end, back end, dan mengintegrasi dengan database. Lalu kelima ada pengujian, yang dimana pengujian ini wajib karena pastinya user yang dimana pastinya user akan memakai aplikasi yang kita buat agar aplikasi ini tidak ada lagi bug, bisa dipakai dengan nyaman, data aman, dan mempermudah user. Lalu juga ada evaluasi, yang dimana tahap ini mengumpulkan masukan dari pengguna, menemukan bug atau kekurangan, lalu melakukan perbaikan sebelum dirilis secara resmi. Di sini tujuan proyeknya yaitu ada 2. Yang satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses permintaan data melalui sistem terpusat. Kedua, mengembangkan sistem berbasis web dan mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oke. Lalu di sini ada fitur utama mobile aplikasi yang saya buat, di mana pengguna dapat login menggunakan Google. Pengguna dapat memilih layanan berbagai jenis, meteo, klima, dan geo. Lalu juga ada upload persyaratan langsung dari handphone. Lalu pemantauan status pengajuan ketika sudah dipesan, status real time, riwayat pengajuan terdokumentasi dengan baik. Lalu juga ada informasi layanan BMKG, yang dimana penjelasan singkat tentang layanan yang tersedia di setiap stasiun, panduan persyaratan, dan alur pengajuan data dalam bentuk video. Lalu juga ada notifikasi cepat dengan Gmail, di mana pengguna menerima pemberitahuan otomatis setiap ada perubahan status pengajuan. Lalu juga ada peringatan informasi cuaca atau geofisika yang penting gitu. Di sini ada timeline, yang dimana pada tanggal 18 Mei itu dari pihak BMKG meminta untuk membuat aplikasi mobilenya juga.
pada 18 Mei, lalu dilanjutkan hingga 29 Mei untuk implementasi UI UX. Lalu juga 30 Juni update dari Figma UI UX untuk menyesuaikan apa yang ada di website untuk fitur-fitur terbaru. Dan pada 1 Juli mengintegrasi dengan database Firebase for backend. Lalu juga tanggal 29 Juli update fitur utama untuk integrasi versi 1 dengan update dari UI UX. Lalu yang terakhir 1 Agustus pengembangan versi 2, penambahan fitur lanjutan dan integrasi sistem yang dimana harus memiliki SOP kembali. Di sini stasiun klimatologi Bengkulu, stasiun meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, stasiun geofisika Kepahyang. Ini adalah yang dimana saya melakukan sebuah proyek dari 3 stasiun secara langsung. Dan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana bisa dilihat di sini. Saya menggunakan Android Studio untuk melakukan implementasi. Di sini kita langsung mulai. Untuk animasi seperti ini yang dibuat. Lalu juga PTSP Mobile ini bisa hanya menggunakan login menggunakan Google dari pihak BMKG yang menginginkan. Sebelumnya saya sudah memiliki akun yang bernama Radian Fauzan, dan sebelumnya saya daftar dulu pakai ini, boleh? Saya akan coba. Di sini ada pendaftaran untuk perorangan. Lalu juga ada data diri dan ada notif alert juga dimana harus diisi dulu. Lalu ini mohon maaf karena belum responsif, karena belum diatur kembali, karena saya perlu membuat sebuah aplikasi ini untuk mengimplementasi fitur-fitur terpenting terdahulu. Nah, ini lanjut, nanti langsung terdaftar. Sama halnya dengan perorangan dan seterusnya. Dengan perusahaan. Saya akan kembali. Saya akan login menggunakan akun Google yang sudah jadi. Jadi saya akan skip bagian ini. Baik, sebelumnya tadi user akan mendaftar terlebih dahulu perorangan atau perusahaan. Dan yang ini kita kembali lagi ke tampilan login. Saya akan memakai akun yang sudah dibuat agar tidak terlalu lama. Di sini sudah ada tampilan. Ini masih tahap proses implementasi, karena di mana aplikasi ini dibuat ketika magang itu hampir selesai. Jadi tidak akan keburu membuat aplikasi itu dalam seminggu atau 2 minggu gitu. Terutama aplikasi mobile. Nah, di sini kita dapat melihat regulasi, produk, FAQ, profile, dan ada suntingnya. Di sini ada informasi jasa. Lalu juga bisa dimasukkan keranjang, dan ini akan terus update. Nah, seperti ini. Lalu nanti bisa dimasukkan, ada yang gratis dan juga berbayar. Lalu untuk upload filenya seperti ini, bisa foto, bisa PDF, dan untuk tampilan previewnya seperti ini. Kita hapus. Sudah.
Oke, sudah dihapus. Lalu di sini ada pesanan saya yang dimaksud yang sudah jadi. Nah, di sini ada satu slide secara real time belum selesai dan ditolak. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti akan ada upload bukti pembayaran lagi, menyesuaikan ID pemesanan, dan tampilan juga sama, tidak beda jauh. Seperti itu. Dan nanti ini akan secara real time mulai dari status pengajuan, status pembayaran, status pembuatan, status pesanan selesai, dan nantinya ada isi IKM sama seperti ini, button ini. Lalu ada chat juga, WebSocket. Oke, di sini ada fitur chat. Lalu bisa hapus pesan, bisa salin pesan. Oke, lalu bisa kirim file juga. Kamera sebenarnya tidak diperlukan ya, setahu saya. Ini karena bagian implementasi itu bukan saya. Oke, lalu ada emoji juga, kurang lebih begitu untuk fitur chat. Lalu ada saran dan pengaduan seperti itu. Ya, kurang lebih begitu tampilan aplikasi saya yang masih dalam tahap proses penyelesaian, yang dimana masih maintenance. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For rising more, prompt engineering, the key to AI's door. Follow this road.